Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih stay tune di BRSN. Kita akan terus lanjutkan untuk latihan soal persiapan SKD CPNS tahun ini. Lagi-lagi kita akan membahas tentang figural 9 gambar atau 9 kotak atau kelok 9, teman ya. Figural kelok 9. Oke, langsung aja kita mulai. Kemarin sudah pernah saya buatkan untuk ringkasannya, teman ya. Cara pengerjaannya ini pola sebagian besar dapat berubah horizontal atau ke kanan ke baris, vertikal dalam bentuk kolom atau ke bawah maupun keduanya, teman-teman ya, horizontal maupun vertikal. Polanya ini yang sering muncul adalah mengecek kelengkapan unsur gambar, penggabungan pemisahan maupun rotasi, kemudian operasi yang lain seperti figural ya, penambahan, perpindahan posisi. Kemudian teman strategi secara spesifik ini periksa kelogisan dan kelengkapan unsur gambar ya, untuk ngecek apakah ini polanya vertikal ataupun horizontal. Kemudian utamakan memeriksa dulu pola secara horizontal, teman. Ya, ini penting karena hampir sebagian besar soal ini polanya berubah horizontal atau pola tiap baris, pola ke kanan gitu ya. Nah, teman-teman, kita cek untuk nomor 1. Jadi bagaimana untuk kelogisan pola ini? Karena di sini ada 3 unsur pembentuk gambar 9 kotak, maka teman harus mencari hubungannya. Kita nggak bisa mencari hubungan secara terpisah ke bawah begini ya, atau secara vertikal. Jadi kita nggak bisa mencari secara vertikal. Karena ketiga unsur gambar ini sangat berbeda. Ada bangun, ada huruf, ada angka gitu ya. Maka paling tepat adalah dicari secara horizontal. Dan ini sesuai dengan strategi yang ini tadi, utamakan mencari secara horizontal. Ini paling tepat teman-teman ya. Untuk bangun teman-teman, faktor dominan adalah jumlah sisi ya. Segera cari jumlah sisinya, ada 3 sisi. Kalau untuk alfabet, faktor yang mungkin adalah posisi huruf secara natural. A posisi 1, Z posisi 26. Tapi di sini T, V, Z ini hubungannya dengan bangun ataupun angkanya terlalu jauh. Maka kita nggak bisa mengambil untuk urutan alfabet. Maka kita mengambil faktor lain, yaitu jumlah sisi. T ini terbentuk dari 2 sisi teman ya. Nah, ternyata polanya sudah ketemu. 3 sisi pada bangun tambah 2 sisi pembentuk huruf T menjadi angka 5 ya. Kemudian ini 4 sisi persegi ditambah 2 sisi dari huruf V menjadi 6. Nah, sudah ketemu belum pola kelok 9-nya? Sudah ketemu ya. Maka teman untuk baris ketiga ini sudah clear untuk polanya. Z terdiri dari 3 sisi. Kemudian ini ada 7, maka polanya tanda tanya ini plus 3 sisi menjadi 7 ya. Sehingga untuk tanda tanya ini 7 minus 3 sama dengan 4 untuk tanda tanya. Nah, berarti kita harus mencari bangun yang ada 4 sisi. Ini ada 5 sisi, ini ada 10 sisi, ini ada 4 sisi, ada 6 sisi, ada 3 sisi. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi begitu teman-teman. Selalu saya ingatkan untuk mengutamakan memeriksa pola secara horizontal terlebih dahulu dan mencari hubungan yang paling logis ya. Oke teman, nomor 1 silakan nanti diterapkan di soal yang lain ya. Nomor 2 teman, nah ini gimana sekilas kelok 9-nya semakin berkelok-kelok atau semakin lancar ini. Nah teman, gak ada masalah, 2 unsur penyusun gambar hanya ada bintang dan alis ya. Oke, dari segi bintang kita nggak ada masalah karena bintangnya nggak ada perubahan apapun, nggak berubah warnanya, tidak berubah posisinya maupun tidak berotasi. Berarti yang menjadi alasan adalah alisnya teman ya. Nah, oke, kita cek teman-teman. Alis ini faktor pertamanya adalah berpindah dari luar bintang ke dalam bintang ke luar lagi. Nah, kita cek strategi tadi ya. Kita cek dulu secara horizontal. Strategi utama ini. Kemudian teman, bagaimana seberapa jauh dia berpindahnya adalah faktor yang kedua ya. Oke, kita cek teman ya. Start dari sini alisnya ternyata dia pindah 2 sisi bintang atau satu puncak gitu ya, satu lancip gitu teman. Nah, berada di sini sekarang. Berarti teman untuk alisnya tadi ya, alis itu pindah ya 2 sisi ya, 2 sisi bintang atau satu lancip gitu teman untuk pola baris pertama ya, dan searah jarum jam ya. Nah, searah jarum jam. Nah, ternyata untuk selanjutnya ternyata sama teman ya, berpindah dua sisi di sini dan atau satu lancip. Nah, sekarang berada di luar ya, berarti berselang-seling di luar, di dalam, di luar. Ternyata teman untuk
baris kedua, apakah ini pindahnya dua sisi? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata bertambah 4 sisi. Nah, begini. Nah, berada di sini. Ternyata pindahnya 4 sisi atau dua lancip, teman ya. Nah, dua lancip dari bintangnya. Oh, berarti polanya bertambah dong, gitu ya. Nah, lihatan di sini. Sekarang pindahnya lagi ternyata sama dua sisi. Seret, 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 seret. Nah, di sini. Dan polanya tetap ya di dalam, di luar, di dalam. Pindahnya 4 sisi atau dua lancip. Maka teman berarti untuk setiap penambahan baris sisinya berpindahnya bertambah dua sisi. Berarti logikanya di sini harus berpindah 6 sisi, teman ya. Atau berpindah 3 lancip di situ. Nah, kita cek teman, apakah benar seperti itu? Benar teman ya. 1 2 3 4 5 6. Loh, berada di sini sekarang. Betul ya. Di luar, di dalam. Berarti harusnya kotak ketiga yang dicari adalah di luar dan berpindah 6 sisi. 1 2 3 4 5 6. Di sini ya, teman. Nah, letaknya di sini harusnya. Atau pindah 3 lancip ya. 1 2 3 betul. Mana yang berada di situ? Nah, yang B, teman ya. Nah, di situ. Begitu nomor 2, teman ya, cara mengerjakannya. Cek secara horizontal dan kelogisannya. Lanjut nomor 3, teman-teman. Jadi ini ada 9 kotak. Di dalamnya ada kotak lagi, teman ya. Ini yang cukup mengerikan nih. Tapi teman nggak usah overthinking gitu ya. Teman-teman selalu cek dengan rumus horizontal atau pola horizontal ya. Karena di sini kotak ini tidak ada perubahan, yang berubah hanya segitiganya, teman-teman ya. Oke, kita coba pahami bahwasanya dalam kotak ini ada 4 fraksi, teman ya. Nah, ini fraksi pertama ada dibagi 4 lagi gitu ya. Fraksi kedua, fraksi ketiga, dan fraksi keempat. Nah, setiap fraksi ini terdiri dari 2 segitiga ya. Segitiga yang letaknya lebih atas dan lebih bawah. Nah, ini kita sepakati dulu, teman-teman. Sehingga yang segitiga hitam ini kan berpindah terus. Kita cek perpindahannya. Kita sepakati bahwasanya untuk segitiga pada fraksi kotak ini yang letaknya lebih atas kita kasih kode A begitu, teman ya. Yang letaknya lebih bawah dari fraksi kotak ini adalah B gitu. Ternyata untuk gambar yang pada kolom kedua ini dia pindah ke sini, teman. Nah, jadi ke sini. Oke, paham ya. Kemudian ke kolom ketiga, item yang kode A ini, teman, ternyata pindahnya ke sebelah sini. Nah, jadi yang ini ya. Nah, begitu. Maka bisa kita simpulkan, teman-teman, bahwasanya perpindahan segitiganya itu adalah searah jarum jam ya. Nah, searah jarum jam ke masing-masing fraksi persegi ya, yang terdiri dari segitiga atas dan segitiga bawah. Nah, kita cek yang B, teman. Ternyata yang B ini juga polanya sama, perpindahannya searah jarum jam ke sini kemudian ke sebelah sini. Nah, jadi yang B di sini. Oke, bisa dipahami, teman ya. Kemudian ternyata yang fraksi segitiga B ini pindahnya ke sini ternyata. Jadi yang ini. Oke, berarti polanya sama. Segitiga A dan B berpindah searah jarum jam ya ke masing-masing fraksi kotak gitu. Kita cek yang baris kedua, teman ya. Ternyata untuk ini kodenya sama A, yang lebih bawah adalah B. Ternyata segitiga A pindahnya ke sebelah sini untuk kolom yang kedua ya, jadi ini. Kemudian ini pindahnya ke sini, jadi yang ini. Nah, berarti sama, teman, untuk polanya searah jarum jam. Kita cek segitiga yang B ya, ternyata pindahnya ke sini, jadi segitiga yang ini. Kemudian pindahnya ke sini, jadi segitiga yang ini. Oke, berarti juga benar. Karena sudah ada 2 baris yang benar, kita bisa buktikan untuk baris yang ketiga. Oke, karena ini segitiga letaknya lebih bawah, berarti ini B, ini A. Kita cek yang A dulu, teman ya. Ini pastinya pindahnya ke sebelah sini ya. Nah, jadi segitiga yang A. Otomatis, teman-teman, ini karena berpindah searah jarum jam ke bagian atas, yang bagian atas, ini pindahnya ke sebelah sini. Nah, ini akan menjadi hitam, teman-teman ya. Nanti posisinya. Ini sebagai yang A ya. Nah, kemudian segitiga yang B ini karena berpindah searah jarum jam juga berarti menjadi di sebelah sini. Bener kan? Nah, bener, ini B. Setelah itu ini akan berpindah ke sini. Nah, kita arsir, teman ya.
Oke ya, berarti posisi yang A adalah ini, teman. Posisi yang B ada di sini. Nah, cocok teman ya. Ini A, ini B. Jadi jawabannya yang A. Ini nggak cocok, keliru. Ini juga keliru, jauh. Nah, ini hampir benar ya. Cuman ini tetap keliru meskipun hampir benar. Ini keliru, kebalikannya. Oke, jadi begitu teman-teman nomor 3 ya. Yang dibutuhkan teman-teman strategi sudah tahu, ngerjakan secara horizontal dulu, tinggal ketelitian ya, tinggal kejelian 9 kelok gambar ini ya. Teman-teman itu nomor 3 ya. Teman-teman nanti bagi yang ingin lihat soal banyak lagi tentang figurasi kotak khususnya bisa mengakses ayucpns.com, bisa link ada di deskripsi. Nanti teman dapat tryout nih ya, banyak tryout, bisa premium maupun platinum maupun yang lain gitu ya. Nanti untuk kunci dan pembahasan lengkap bisa sistem CAT seperti tes beneran, ada latihan soal mini maupun mini tryout ya. Nah, nanti materi sudah update dan ada statistik di sini, kemudian juga ada video materi maupun kalkulator TIU. Nah, tapi ini adalah masa waktu ya, jangka waktu 12 bulan, bukan bisa di-download. Tapi nggak masalah teman, nanti untuk pembelian paket apapun masukkan kode BRSN untuk dapatkan kode diskon ya, bisa premium, platinum maupun kelas. Oke, bisa mencoba untuk tryout SKD Ayu CPNS. Lanjut nomor 4 teman, jadi di sini polanya lebih ya sedikit lebih jeli saja teman ya. Nah, ini karena ada sama dengan, berarti ya wes kita cek dulu secara horizontal teman ya. Berarti sama dengan itu sebagai operasinya apa? Mengoperasikan dari gambar yang kotak 1 ke kotak 2. Nah, teman di sini kan ada kotak 1 ya. Nah, ini menjadi kotak 2 yang putih, yang hitam 2 jadi 4. Nah, ini masalahnya gimana operasinya teman-teman ya. Oke. Ada dua kemungkinan teman ya. Operasinya 1 dikalikan 2 menjadi 2 atau 1 plus 1 menjadi 2. Nah, kita tinggal pilih yang mana nanti teman-teman ya. Yang ini 2 kali 2 sama dengan 4 atau 2 plus 2 sama dengan 4, teman. Nah, ini yang masalah seperti itu. Nah, teman kita tinggal ngecek untuk baris ketiga ya. Konsisten saja, teman. Ada kotak putih ya. Kotak putih tadi kalau untuk pola perkalian adalah di sini ada 2 ya, 2 kotak putih ini. Nah, 1 dan 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4 atau untuk penambahnya 2 plus 1 ya sama dengan 3. Ini disesuaikan teman ya, ini sesuaikan. Untuk kotak hitam teman-teman, untuk polanya kalau untuk pola perkalian berarti ini ada satu kotak hitam toh. 1 dikalikan 2 sama dengan 2 atau 1 plus 2 sama dengan 3. Nah, ini sesuaikan polanya ya. Nah, kalau kita ambil perkalian teman-teman, ini akan ketemu ada 4 kotak putih dan 2 kotak hitam. Jadi jawabannya yang B ya. 4 putih dan 2 hitam. Maka teman, saya menyarankan bahwasanya utamakan dulu untuk operasi perkalian ataupun penambahan. Ini juga berlaku selain di deret angka, berlaku juga di pola figura teman ya. Utamakan dulu pokoknya penambahan perkalian maupun pembagian dibanding pengurangan maupun penambahan. Kalau kita menggunakan pola penambahan ini nggak ketemu teman. Kita harus mencari 3 kotak putih dan 3 kotak hitam. Ada nggak? Loh, nggak ada kan? Maka pola penambahan ini keliru teman ya. Yang kita pakai adalah pola perkalian. Oke, ya ini trik selanjutnya. Utamakan kalau ada muncul operasi, utamakan perkalian maupun pembagian. Oke, fix teman ya. Masih polanya horizontal ya. Horizontal terus ya kan. Nah, teman, kelok 9 selanjutnya ini saya kira lebih mudah, teman. Ini mengecek kelengkapan unsur gambar. Nah, kalau model soal seperti ini, teman bisa mengerjakan secara horizontal maupun secara vertikal ke bawah ya. Kita buktikan teman ya. Maksudnya apa teman untuk kelengkapan unsur gambar? Dalam satu baris ini harus mengandung bangun dengan warna abu-abu, putih, dan hitam. Sama untuk baris kedua. Abu-abu, putih, hitam. Berarti baris ketiga juga harus mengandung itu teman ya. Sudah ada putih, sudah ada hitam, yang belum ada abu-abu. Kita bisa eliminasi ini, dan ini. Nah, tinggal ngecek untuk unsur yang lebih kecil. Ada alis, ada lingkaran, ada panah. Ada alis, ada lingkaran, ada panah. Nah, yang belum ada apa? Di baris ketiga sudah ada lingkaran, sudah ada panah, yang belum ada alis. Jadi jawabannya yang B, teman. Nah, begitu. Paham, teman ya? Coach gimana ngejakan secara ke bawah atau secara vertikal? Bisa. Dalam satu kolom ini harus ada abu-abu, hitam,
dan putih. Bangun itu ya. Sudah yang kolom kedua ada abu-abu, hitam, dan putih. Jadi kolom ketiga yang belum ada adalah sudah ada hitam, putih, abu-abu yang belum. Ya, sama kan? Nah, ini. Sama teman, satu kolom sudah ada alis, panah, dan lingkaran hitam. Kolom kedua ada alis, lingkaran hitam, dan panah. Yang belum ada untuk kolom ketiga sudah ada panah, sudah ada lingkaran hitam, yang belum ada alis. Betul. Jadi ini teman, pola untuk kelengkapan gambar bisa dikerjakan secara horizontal maupun vertikal. Itu kuncinya, teman-teman. Next, kelok ke-6 ya. Kelok ke-6. Nah, teman, ini ada ya, apakah ini soal mirip yang kelima, mengecek kelengkapan gambar? Let's see ya. Teman-teman, sekali lagi kalau ada bangun di dalam bangun ya, maka langsung cek jumlah sisinya ya. Ya, meskipun ini ada yang warna hitam, kita cek dulu jumlah sisinya. Ada 4 sisi, ada ini 4 sisi. Ini ada 5 sisi, ini ada 3 sisi. Ini ada 8 sisi. Wow, berarti kalau kita jumlahkan semuanya 8 sisi, 8 sisi, 8 sisi. Ini 5 sisi, 3 sisi. Ini 8 sisi ya. Berarti dijumlahkan 8, 8. Harusnya ini juga 8, teman, kalau mau bener ya. Tapi kita cek dulu untuk yang baris ketiga. 8 sisi. Berarti ini ada 4 sisi, 4 sisi, 5 sisi, 3 sisi. Berarti ini ada 8, 8, 8. Nah, sekali lagi teman, cek secara pola horizontal ya. Nah, clear, jumlah sisi dalam masing-masing kotak harus 8. Tetapi teman harus hati-hati, dalam satu baris ini, baris pertama, ini selalu mengandung 2 bangun hitam putih, 2 bangun putih, dan 1 bangun putih. Di baris ketiga juga sudah mengandung 2 bangun hitam putih, 2 bangun putih, dan 1 bangun putih. Yang belum ada di baris kedua apa teman-teman? Sudah ada 2 bangun putih, 1 bangun putih. Yang belum ada adalah 1 bangun putih, 1 bangun hitam. Berarti kita bisa mengeliminasi ini salah, mengeliminasi ini salah, ini salah. Tinggal ngecek A dan E, teman. Berarti kita ngecek sisinya, karena dari segi hitam putihnya sudah benar ya. 5 sisi tambah 3 sisi sama dengan 8 sisi. 5 sisi tambah 5 sisi sama dengan 10 sisi. Jadi jawabannya yang benar yang A. Nah, begitu teman untuk soal nomor 6 ya. Ini hanya bisa dikerjakan secara horizontal ya kan. Kok bisa nggak dikerjakan secara vertikal? Kalau ini saya kira nggak bisa ya. Kalau kita cek secara vertikal, kolom pertama ini dari segi sisi sudah benar 8 ya. Tapi dari segi kelengkapan unsur gambarnya, kolom pertama ini mengandung 2 hitam putih, 2 putih, 1 bangun putih. Tetapi di kolom kedua ini tidak mengandung yang hitam. Semuanya putih. Di kolom ketiga ini berarti nggak ketemu kalau logikanya dari segi ke bawah. Maka teman, pengerjaan soal ini clear dari horizontal, ya kan? Berlaku lagi toh trik tadi. Kerjakan dulu secara horizontal, teman-teman. Wes, ini kunci utama pengerjaan dari 9 kotak ya. Oke teman, silakan nomor 7 dibuat PR. Coba terapkan tadi ya. Pengerjaannya seperti apa? Apakah ini kelengkapan gambar? Apakah penggabungan gambar, pemisahan gambar, transisi gambar, pergeseran gambar? Silakan ya. Polanya tadi ya, terapkan horizontal dulu, mungkin bisa vertikal ataupun bisa dua-duanya. Ya, silakan teman tulis di kolom komentar alasannya dan jawabannya, ataupun nanti kita bahas di video khusus untuk pembahasan PR ya. Oke teman, tetap semangat untuk belajar kelok 9 ya, karena ini asik kalau teman-teman bisa memahami logikanya gitu ya. Kita akan terus update untuk soal kelok 9 ya. Ditunggu aja teman, nanti pasti akan saya update untuk figural-figural kelok 9, trik mata dewa maupun materi lain. Oke teman, kita ketemu lagi di next video dengan materi yang lain. Tetap semangat belajar teman, terutama kelok 9 ya. Salam kelok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.